Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada kelas statistika 1. Kali ini kita akan belajar tentang ukuran-ukuran numerik dari statistika deskriptif. Nah, tujuan yang ingin kita peroleh pada mata kuliah ini adalah yang pertama adalah kita dapat menghitung dan menginterpretasikan untuk ukuran pemusatan maupun ukuran dispersi, baik itu datanya data grup ataupun data ungroup. Nah, untuk ukuran pemusatan data yang akan kita pelajari adalah rata-rata atau mean, kemudian nilai tengah, modus, kuartil, desel, dan persentil. Sedangkan untuk ukuran dispersi atau penyebaran data, kita akan mempelajari varians dan standar range varians dan standar deviasi. Nah, sebelum masuk pada perhitungan, saya akan memberikan sedikit gambaran tentang notasi yang kita gunakan. Sebelumnya, saya ingin memberikan definisi dari ukuran pemusatan data, yaitu ringkasan deskriptif dari kumpulan data melalui suatu nilai yang mencerminkan pusat distribusi data. Nah, di sini kita akan mempelajari rata-rata aritmatik, rata-rata geometri, median, modus, kuartil, desel, persentil. Nah, kalau mean sama istilahnya gitu ya, adalah jumlah dari seluruh data dibagi dengan jumlah datanya. Nah, median itu merupakan nilai tengah data setelah diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Kemudian modus adalah data yang paling banyak muncul. Kemudian kuartil itu membagi data ke dalam 4 bagian sama besar, deselnya ke dalam 10 bagian sama besar, dan yang persentilnya membagi data ke dalam 100 bagian data sama besar. Nah, lambang untuk aritmatik adalah mu itu untuk populasi, sedangkan X bar itu adalah untuk sampel. Nah, ini kalau rata-rata geometrik itu GN, dan median ME, modus itu MU, kuartil itu QI, kuartil ke I gitu ya, kemudian desel itu DI, dan persentil atau PI. Nah, ini adalah notasi-notasi yang kita gunakan dalam perkuliahan kali ini. Nah, selanjutnya untuk yang ukuran dispersi atau penyebaran data, ukuran ini menunjukkan tingkat rendahnya perbedaan data yang diperoleh dari rata-ratanya. Nah, ukuran penyimpangan ini digunakan untuk mengetahui luas penyimpangan data atau homogenitas data. Nah, di sini kita akan mempelajari range, varian, dan standar deviasi. Nah, range itu merupakan ukuran statistik yang menunjukkan jarak penyebaran data antara nilai terendah yaitu X minimal dengan nilai tertinggi atau X maksimal. Nah, kemudian varians adalah ukuran dari seberapa jauh penyebaran data dari nilai rata-ratanya. Nah, jika semakin besar nilai variannya, maka semakin jauh data yang kita gunakan tersebar dari nilai rata-ratanya. Nah, untuk lambang notasinya akan digunakan adalah sigma kuadrat untuk yang populasi, sedangkan untuk sampel adalah S kuadrat. Sedangkan standar deviasinya adalah akar dari variansinya, sehingga lambangnya adalah sigma untuk populasi dan S untuk sampel. Nah, berikutnya adalah rumus-rumus yang akan kita gunakan untuk data yang tidak berkelompok. Nah, di sini adalah untuk rata-rata populasi, lambangnya mu sama dengan sigma X per N. X itu data ya, jadi jumlah semua datanya dibagi dengan jumlah populasinya. Ini total nilainya dibagi dengan jumlah populasinya. Sedangkan sampel minnya itu lambangnya X bar sama dengan jumlah nilai dari semua sampel dibagi dengan banyaknya sampel. Biasanya kalau N besar ini lambang dari jumlah populasi, sedangkan N kecil ini merupakan lambang dari jumlah sampel. Nah, kita juga mengenal yang namanya weighted mean. Nah, ini lambangnya tuh XW bar. W1 kali X1 sama WN kali XN. X-nya itu merupakan data, W-nya itu jumlah X-nya ini. Jadi berat dari X-nya ini. Nah, kemudian untuk pembaginya, untuk penyebutnya adalah W1 ditambah W2 sampai dengan WN. Ini kasarannya adalah sama dengan jumlah frekuensinya. Jadi
jumlah banyaknya jumlah datanya. Nah, kemudian berikutnya adalah median. Median ini jika dia dan jumlah datanya adalah ganjil out data, maka mediannya itu merupakan data ke xn plus 1 dibagi 2. Sedangkan untuk yang data yang genap, itu maka mediannya adalah data ke xn per 2 ditambahkan dengan data ke xn per 2 ditambah 1, kemudian dibagi 2. Berikutnya adalah range. Range itu nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Kemudian untuk kuartil dasar persentil, ini letak dari masing-masing kuartil dasar persentil, letak kuartilnya adalah I kali N plus 1 bagi 4, sedangkan kalau desil I kali N plus 1 bagi 10, sedangkan untuk persentil I kali N plus 1 dibagi 100. Nah, jadi yang berbeda hanya penyebutnya saja, yang kuartil bagi 4, desil bagi 10, dan persentil dibagi 100. Nah, kemudian modus itu merupakan jumlah data yang frekuensi yang paling sering muncul dalam satu set data tersebut. Nah, geometric mean rumusnya seperti ini. X1 dikali X2 sampai dengan Xn diakarkan, kemudian variansi dari populasi sigma kuadrat sama dengan sigma jumlahan dari X min mu dikuadratkan dibagi N. Mu itu adalah rata-rata dari populasi dibagi dengan banyaknya populasi. Kemudian sedangkan untuk yang sampel S kuadrat sama dengan sigma dari X min X bar kuadrat. X bar ini merupakan rata-rata sampel dibagi dengan N-1. N itu banyak dari sampelnya. Nah, sedangkan untuk yang standar deviasinya, maka berarti akar dari sigma kuadrat atau akar dari S kuadrat. Langsung pada contoh. Ini contoh yang pertama adalah di sini kita mempunyai data sampel gitu ya. Nilainya datanya adalah 3, 5, 7, 5, 9, 1, 3, 9, 17, 10. Nah, dari soal ini kita diminta untuk menentukan min, median, modus, segitiga, varian, dan standar deviasi. Nah, jadi untuk menjawab ini bisa kita urutkan dulu agar sekalian untuk mencari median. Kalau seandainya mencari min tidak harus diurutkan, tapi karena kita akan sekalian mencari median, jadi kita urutkan terlebih dahulu. Diurutkan dari yang paling kecil, jadi 1, 3, 3, 5, 5, 7, 9, sampai dengan 17. Nah, kemudian X bar, yang pertama adalah mencari minnya. Min adalah jumlahan dari semua nilai masing-masing sampel dibagi dengan banyaknya sampel. Di sini banyaknya sampel adalah 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 sampel. Sehingga X barnya itu atau rata-rata sampelnya adalah 1 plus 3 plus 3 plus 5 plus 5 plus 7 plus 9 plus 9 plus 10 plus 17 dibagi 10 sama dengan 69 per 10 sama dengan 6,9 kalau didesimalkan. Itu adalah untuk rata-ratanya. Berikutnya adalah median. Nah, median ini karena ini jumlah datanya adalah genap, tadi maka kita menggunakan rumus yang kedua, yang ini. Di sini median sama dengan xn per 2 ditambah xn per 2 ditambah 1 dibagi 2. Nah, xn per 2, n-nya adalah 10, 10 bagi 2 adalah 5, jadi x5 ditambah x6 per 2, sama x5-nya berapa? X5-nya adalah berarti data kelima, 1, 2, 3, 4, 5. Ingat data kelima setelah diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Tidak menggunakan data yang pertama tadi. Ini data kelimanya adalah 5, data keenamnya adalah 7. Sehingga 5 tambah 7 per 2 sama dengan 12 per 2 sama dengan 6. Sehingga mediannya adalah 6. Kemudian modusnya berapa gitu? Modusnya adalah 3, 5, dan 9. 3, 5, dan 9. Nah, kalau seandainya semua data itu jumlah frekuensinya sama, misalkan yang satu ada 2, 3 ada 2, 5 ada 2, 7, 2, 9, 2, 10, 2, 17, 2, maka modusnya dikatakan tidak ada, sehingga dia tidak mempunyai modus. Nah, berikutnya adalah kita akan menghitung Q3. Diingat lagi untuk rumus untuk letak QI adalah I kali N plus 1 dibagi 4.
Nah, sehingga ketiganya itu adalah, posisi ketiganya itu adalah 3 kali 10 per 1 dibagi 4 sama dengan 33/4 sama dengan 8,25 kalau kita bulatkan menjadi 8. Sehingga letak dari ketiganya adalah pada data ke-8. Ini. Data ke-8 itu apa? Data ke-8 itu berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti dia 9. Sehingga data ke-8-nya adalah 9. Sehingga ketiganya adalah 9. Berikutnya kita akan mencari varians dan standar deviasi. Nah, untuk ini, di sini rumusnya adalah untuk sampel X min X bar dikuadratkan dibagi N-1. Tadi X barnya kita sudah ketemu nilainya adalah 6,9. Sehingga untuk variansnya adalah, untuk data pertama tadi ada 1, 3. Berarti 1 dikurangi 6,9 dikuadratkan, ditambah dengan data berikutnya tadi adalah 3. Sehingga 3 dikurang 6,9 dikuadratkan, dan seterusnya sampai dengan data terakhir adalah 17 dikurangi 6,9 dikuadratkan dibagi dengan N-1. N-10 dikurang 1 sama dengan 9. Ini dihitung, diperoleh 192,9 per 2 sama dengan 96,45. Kalau ditanya standar deviasinya berapa, maka standar deviasinya adalah akar dari 96,45 ini sama dengan 9,82. Yang berikutnya adalah contoh untuk yang berikutnya masih data tunggal, masih data, bukan data berkelompok. Ini sama gitu ya. Ini kita menghitung weighted mean. Nah, ini 14 ini merupakan jumlah employee-nya, kemudian 10 ini juga jumlah employee-nya, 2 adalah jumlah employee-nya, sehingga nanti 14 tambah 10 tambah 2 itu adalah total dari W-nya, sama dengan 26. Ini 16,5, 19, 25 itu adalah datanya. Sehingga nanti rata-ratanya adalah weighted-nya ini dikalikan dengan datanya, 14 kali 6,5 sampai dengan 2 kali 25 dibagi dengan total weight-nya 26 sampai dengan 18,1154. Ini kalau dibulatkan menjadi 18,12. Jadi pembulatannya ke atas. Kemudian untuk data berkelompok. Untuk data berkelompok kita memiliki rumus yang berbeda. Ini untuk yang rata-rata aritmatiknya, rumusnya adalah sigma dari F kali M per N. F-nya itu adalah frekuensi dari masing-masing kelas, M-nya itu adalah titik tengah midpoint. Dari midpoint, N-nya itu adalah total dari semua frekuensinya. Nah, kemudian rumus dari standar deviasi untuk grup data, kalau varians berarti ini S kuadrat gitu ya, ini untuk yang ini, yang data berkelompok itu akar dari sigma dari F kali M min X bar kuadrat. M min X bar kuadrat. Nah, X barnya ini adalah rata-rata yang tadi, matematiknya X-nya, M-nya itu adalah midpoint-nya dibagi dengan N-1. Nah, untuk kuartil, desil, persentil, median, modusnya bagaimana? Nah, di sini kita masih menggunakan ini letak dari Q1, QI, DI, dan PI. Rumus QI, DI, sama PI ini adalah ini. QI sampai PI ini sama gitu ya, sama. Yang berbeda adalah di sini dibagi 4, sini bagi 10, sini bagi 100. Nah, TB itu adalah batas bawah kelas. Batas bawah kelas. Kemudian ini batas bawah kelas, kemudian ini F kecil ini adalah frekuensi dari kelas, F besar ini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas tersebut. C-nya itu kalau bahasa lainnya interval kelas atau panjang kelas. Di sini rumusnya adalah tepi atas kelas dibagi dengan tepi bawah kelas, atau batas atas kelas dikurangi dengan batas bawah kelas. Kemudian median, ini rumusnya sama. Di sini hanya dikalikan dengan N per 2. Dan untuk modus agak cukup ada sedikit berbeda. Ini TB ini sama, tepi bawah, batas bawah kelas, C-nya sama interval atau panjang kelas gitu ya. B1 ini adalah frekuensi dari kelas, frekuensi kelas tersebut
dikurangi dengan frekuensi sebelum kelas tersebut. Nah, sedangkan B2-nya dulu frekuensi kelas dikurangi dengan frekuensi sebelumnya. Kalau B1-nya itu setelah, maka B2-nya adalah sebelum. Nah, ini adalah rekapan dari rumus min baik yang pada sampel atau populasi. Kemudian ini adalah contohnya. Jadi ini adalah contoh data dengan total jumlah frekuensinya adalah 180. Nah, untuk yang pertama adalah kita akan menghitung min. Nah, untuk menghitung min kita butuh Fm. Berarti kita harus menghitung midpoint-nya dulu dan F dikali M. Itu frekuensi dikalikan dengan titik tengah atau midpoint-nya. Nah, di sini titik tengahnya adalah 200 ditambah 600 dibagi 2. Sama dengan 800 dibagi 2 sama 400. 800 ini diperoleh dari 600 tambah 100 dibagi 2 sama dengan 800. 1000 tambah 1400 2400 dibagi 2 adalah 1200. Ini titik tengahnya seperti ini bisa dihitung. Kemudian F kali M ini adalah hasil kali dari frekuensi dikalikan dengan midpoint. 8 kali 400 sama dengan 3200, 11 kali 800 sama 8800 dan seterusnya. Ini dijumlahkan hasilnya adalah $333.200. Nah, sehingga X bar atau rata-rata minnya itu, rata-rata sampelnya adalah 333.200 ini dibagi dengan 180 sama dengan 1851,11. Ini adalah rata-rata sampelnya. Nah, kalau ingin menghitung berapa standar deviasinya gitu ya, kalau variansinya berarti kuadrat dari ini, maka kita butuh bantuan lagi, bantuan kolom yaitu M min X bar, kemudian M min X bar dikuadratkan, dan F kali M min X bar dikuadratkan. Tadi midpoint sama FM-nya sudah kita perhitung di tabel sebelumnya, kita akan tambah 3 kolom, yaitu M min X bar dan seterusnya. M min X bar ini diperoleh dari midpoint ini dikurangi dengan rata-ratanya tadi adalah 1851,11. Ini diperoleh negatif 1451. Ini dan seterusnya, ini juga 800 dikurangi dengan 1800 sekian. Nah, setelah itu M min X bar kuadrat ini merupakan kuadrat dari kolom yang sebelumnya. Negatif 1,451 kalau dikuadratkan adalah 2.105.401. Nah, ini adalah kuadrat dari kolom sebelumnya. Untuk diingat bahwa kuadrat dari negatif maka hasilnya adalah positif. Setelah ini kita butuh kolom F kali M min X bar kuadrat. Kolom yang sebelumnya dikalikan dengan frekuensi. Berarti 8 dikalikan dengan 2.105.401 sama dengan 16.843.208 dan seterusnya. Ini kemudian dijumlahkan, hasilnya ada 76.199.190. Sehingga standar deviasinya adalah jumlahan dari ini dibagi dengan N-1. N-1 180 kurang 1, jadi 76, 1980 dikurangi 179, sama dengan 652.033. Ini adalah standar deviasinya. Nah, untuk PR minggu depan, silakan teman-teman mencari median modus Q1, D7, dan P75 untuk soal yang pada example 3. Berarti pada soal ini. Ini soalnya, ini adalah datanya, kemudian teman-teman diminta untuk menentukan mediannya berapa, modusnya berapa, kemudian Q1-nya berapa, D7-nya berapa, P75-nya berapa. Oke, minggu depan akan kita bahas untuk tugasnya, dan akan kita perbaiki lagi. Demikian pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.